Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan persiapan menuju tes seleksi pegawai negeri sipil soal CPNS di SKD tes wawasan kebangsaan. Untuk bab ini kita akan membahas soal TWK Tata Negara, dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar kali ini. Kita mulai. Nomor 1. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, dan MA. B. Presiden dan Wakil Presiden. C. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI. D. Presiden dan Wakil Presiden, MA, Polri. E. Presiden dan Wakil Presiden plus Menteri. Pembahasannya, ya, sebelumnya jawaban yang paling tepat adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, dan MA. Dijelaskan di sini pemerintah pusat adalah entitas yang mengacu pada otoritas atau lembaga-lembaga yang memiliki wewenang pemerintahan di tingkat nasional dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pemerintah pusat melibatkan beberapa institusi, yaitu satu, presiden dan wakil presiden. Ini adalah kepala negara dan wakil kepala negara, ya, kepala pemerintahan. Dua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat, mewakili rakyat. Tiga, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi pembahasan dan pengesahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini MPR. Empat, MA, Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, dan MA, Mahkamah Agung. Nomor 2, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Presidensial, D. Parlementer, atau E. Monarki. Jawaban yang tepat adalah presidensial. Kenapa? Dijelaskan di sini menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif dan dipegang oleh presiden yang terpilih secara terpisah oleh rakyat. Presiden memiliki otoritas eksekutif yang kuat dan bertanggung jawab atas pemerintahan. Sementara DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, adalah lembaga legislatif yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintahan. Jadi di situ di Indonesia menganut sistem presidensial. Jawabannya adalah C. Nomor 3, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR kecuali A. Meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris, B. Mengubah Undang-Undang Dasar 1945, C. Memberhentikan Presiden, D. Menetapkan GBHN, garis besar, ya, E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban yang tepat adalah A. Meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris. Dijelaskan di sini salah satu tugas MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen adalah sebagai berikut. Ini tugas-tugasnya, ya. Satu, mengubah Undang-Undang Dasar 1945. MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Dua, memberhentikan Presiden. MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden berdasarkan hasil pemungutan suara. Tiga, menetapkan GBHN garis-garis besar haluan negara. MPR menetapkan GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional dalam jangka waktu tertentu.
4. Melantik presiden dan wakil presiden. MPR memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih. Namun MPR tidak memiliki tugas untuk meminta pertanggungjawaban presiden sebagai mandataris. Pertanggungjawaban presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya lebih berkaitan dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di sini jawabannya adalah A. Nomor 4. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencana, dan sekaligus pelaksana pembangunan adalah A. Presiden, B. TNI, C. Ahli-ahli ekonomi, D. Masyarakat umum, E. Pegawai negeri. Jawaban yang tepat adalah C. Ahli-ahli ekonomi. Dijelaskan dalam konteks pembangunan nasional, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat penting. Ahli-ahli ekonomi memiliki peran kunci dalam melakukan pemikiran, perencanaan, dan sekaligus pelaksanaan pembangunan. Mereka menganalisis data ekonomi, mengidentifikasi tantangan, mengusulkan kebijakan, dan memberikan panduan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat umum, dan institusi yang lain juga penting dalam proses ini. Tetapi dalam konteks jawaban yang diberikan, ahli-ahli ekonomi memiliki peran sentral dalam merancang dan melaksanakan strategi pembangunan. Jadi jawabannya adalah C, ahli-ahli ekonomi. Nomor 5, Dinas Provinsi merupakan unsur pemerintahan provinsi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah gubernur melalui A. Wakil Gubernur, B. Sekretaris Daerah, C. Unit Pelaksana Teknis, D. Kepala Dinas, E. Menteri. Jawaban yang tepat adalah B. Sekretaris Daerah. Dijelaskan di sini, Dinas Pendidikan, mohon maaf, Dinas Provinsi merupakan unsur pemerintahan provinsi yang bertugas dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu di tingkat provinsi. Kepala Dinas Provinsi berada di bawah gubernur. Namun untuk mengkoordinasikan dan mendukung Kepala Dinas Provinsi dalam menjalankan tugasnya, terdapat Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah adalah pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan provinsi yang memiliki peran penting dalam koordinasi, administrasi, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi. Ia membantu gubernur dalam mengelola administrasi pemerintahan dan mendukung kepala dinas provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi di sini jawabannya adalah B, Sekretaris Daerah. Baiklah, itu tadi 5 contoh soal atau prediksi soal CPNS tahun 2023 tentang bab tata negara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tunggu soal-soal lainnya di channel ini. Kalau dianggap bagus untuk persiapan, silakan share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.